Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Pojia dengan teman saya Syafawana Ajahra dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan inklusif di SMP 4 Sidoarjo. Selamat menonton. Pengertian manajemen pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil studi tentang manajemen pendidikan inklusif. Nama sekolah SMP Negeri 4 Sidoarjo. Nama kepala sekolah Bapak Dr. Randes Muflik Hashim MPD. Berdasarkan hasil studi di SMP Negeri 4 Sidoarjo, sekolah tersebut merupakan sekolah tingkat menengah pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu sekolah inklusif pada tahun 2009. SMP Negeri 4 Sidoarjo juga ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah percontohan atau piloting pendidikan inklusif. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Inclusive Award pada tahun 2014. Manajemen peserta didik terkait dengan perencanaan dan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Perencanaan peserta didik baru diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Kegiatan analisis kebutuhan peserta didik diantaranya sekolah merencanakan jumlah peserta didik baru dengan mempertimbangkan kelas yang tersedia, merencanakan program kegiatan kesiswaan, serta pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah menerima semua anak berkebutuhan khusus, namun disesuaikan dengan sumber daya dan ketersediaan sarana prasarana sekolah. Pembagian kelas dilakukan secara acak dengan menggunakan model kelas reguler dengan pull-out bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik reguler di kelas reguler. Namun, dalam waktu-waktu tertentu, peserta didik berkebutuhan khusus ditarik ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Manajemen kurikulum terkait dengan pengembangan kurikulum di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Kurikulum terkait dengan pengembangan kurikulum inklusi menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi. Komponen kurikulum yang dimodifikasi meliputi aspek tujuan, materi, proses, dan evaluasi atau penilaian. Silabus dan RPP dimodifikasi oleh tim pendidikan inklusif dan guru mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, terdapat perangkat pembelajaran khusus, yaitu Program Pembelajaran Individual atau disingkat PPI. Manajemen proses pembelajaran terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian pembelajaran di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Hal pertama dalam manajemen proses pembelajaran di kelas inklusi dilakukan dengan adanya perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum modifikasi. Proses perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan menganalisis standar kompetensi lulus dan kompetensi dasar. Kemudian, guru mata pelajaran menyusun dan membuat RPP dengan menetapkan sasaran, tujuan, materi, media, dan alat evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi dilaksanakan sesuai dengan RPP modifikasi. Proses pembelajarannya yaitu pertama pendahuluan, kedua inti, dan ketiga penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran
Guru mengimplementasi metode, media, bahan latihan, dan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sesuai dengan RPP yang digunakan. Evaluasi atau penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencangkup 3 aspek penilaian, yaitu aspek afektif, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Ketiga aspek ini disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus dengan menerapkan standar nilai yang dimodifikasi. Manajemen tenaga pendidik terkait dengan perencanaan tenaga pendidik khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dalam perencanaan tenaga pendidik khusus, hal pertama yang dilakukan yaitu mendata kebutuhan guru bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pihak sekolah mengajukan ke guru-guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo koordinasi dan tugas pembimbing khusus. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan asesmen. Kedua, membuat dan melaksanakan program pembelajaran individual melalui kerjasama dengan guru mata pelajaran. Yang ketiga, membantu guru mata pelajaran dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran modifikasi. Yang keempat, membantu guru mata pelajaran dalam menangani perilaku peserta didik berkebutuhan khusus di kelas serta membangun koordinasi yang baik dengan guru, pihak sekolah, dan wali murid terkait perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan ketersediaan sarana pembelajaran di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan sarana yang dibutuhkan oleh guru dan guru pembimbing khusus, koordinasi sarana prasarana sekolah, seleksi. Maksudnya, analisis kebutuhan sarana pembelajaran dari guru dan guru pembimbing khusus diserahkan kepada koordinator sarana prasarana sekolah untuk diseleksi sesuai dengan skala prioritas tingkat kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia. Sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Yang pertama LCD, 2 proyektor, 3 buku, 4 ruang kelas, 5 wifi, 6 laboratorium IPA, 7 laboratorium bahasa, 8 ruang multimedia, 9 perpustakaan, 10 aula, 11 tempat ibadah, 12 ruang sumber, 13 ruang vokasional, 14 sarana prasarana olahraga, 15 sarana kesenian, 16 UKS, 17 ruang ekstrakurikuler, 18 koperasi, 19 kantin, 20 toilet. Media pembelajaran khusus dan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat di ruang sumber. Yang pertama, puzzle, 2 balon, 3 bangun ruang, 4 kartu kata, 5 kruk, 6 kursi roda, 7 alat bantu dengar bagi peserta didik tunarungu. Terima kasih sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.